Dan pemirsa, kita akan pantau pelaksanaan hari pertama sekolah rakyat, baik umum maupun sekolah rakyat. Maksud kami sudah ada rekan Teresia Silalahi dan juru kamera Eko Miyadi di sekolah rakyat di Sentra Pangudi Luhur, Bekasi, Jawa Barat. Dan juga Calvin Sipahutar dan juru kamera Rangga Samudra yang berada di SDN Kenari 78, Jakarta Pusat. Selamat siang teman-teman. Baik, saya ke Tere terlebih dahulu. Tere, di tempat Anda melaporkan sekolah rakyat, seperti apa hari pertamanya? Bisa Anda gambarkan situasi di sana? Ya, baik Said, kalau bisa saya gambarkan pada pukul 11 siang ini memang anak-anak ataupun siswa-siswi yang berada di sekolah rakyat Pangudi Luhur ini sedang melakukan orientasi, dan kami tadi saat kaula memang tidak berkenankan dikarenakan saat ini momennya adalah untuk pengenalan baik dari guru-guru maupun teman-teman lebih lanjut begitu ya, teman-teman seasrama seperti itu. Dan perlu saya sampaikan kepada Anda Said bahwa di belakang saya ini merupakan tempat ataupun kantin yang dimana 30 menit lagi atau sekitar 40 menit lagi ini siswa-siswi akan berkumpul di sini, akan mendapatkan makan siang gratis ataupun makan bergizi gratis di sini. Dan perlu saya sampaikan kepada Anda bahwa tadi pagi hingga saat ini antusias pada hari pertama ini sangat mengharukan begitu ya, di mana tadi murid ataupun dan juga orang tua dari murid ini melepaskan anak-anaknya untuk bersekolah di sini. Dan tadi selama kurang lebih dari pukul 6 pagi hingga pukul 10 siang ini tadi banyak sekali orang tua di sini ini juga mengantar anak-anaknya untuk melihat terakhir begitu ya bagaimana keadaan dari fasilitas yang berada di sekolah rakyat ini. Dan perlu saya sampaikan kepada Anda Said bahwa tadi sepanjang kami di sini begitu ya, anak-anak ini dari awal masuk ini memang diperkenanan untuk mengisi survei terlebih dahulu. Survei tersebut adalah terkait dengan barang-barang, kesiapan ataupun bakat dan minat dari anak-anak ataupun siswa-siswi yang berada di sini. Dan tadi kami juga sudah melihat secara langsung asrama mereka seperti apa. Ada beberapa anjuran, Said dan juga saudara, untuk anak-anak ini tidak diperbolehkan untuk membawa HP begitu, dikarenakan untuk fasilitas di sini ini semua pembelajaran ini diharap untuk bisa fokus, tidak ada gangguan seperti HP ataupun alat-alat yang tidak mendukung saat pembelajaran. Dan juga Said, kalau kami tadi juga sudah lihat baik itu dari fasilitas tempat kantin, fasilitas belajar, tadi kami juga sudah melihat di kelas begitu ya, ada meja, kursi, smartboard, dan juga ada satu komputer di mana ini ada di meja guru begitu. Dan kami tadi juga sudah melihat fasilitas lain baik itu dari lab komputer dan juga ada lab bahasa, fisika, kimia dan juga biologi. Dan nanti ke depannya Said dan juga saudara, ini ekstrakurikuler juga akan ditonjolkan di sini. Baik itu padus, baik itu nanti ekstra pramuka ataupun basket dan lain sebagainya. Dan perlu saya sampaikan kepada Anda Said bahwa memang untuk belajar mengajar ini akan mulai pada esok hari tepatnya, karena hari ini seluruh anak-anak akan dibimbing secara langsung, diperkenalkan secara langsung bagaimana di sini tempat ataupun guru-guru dan juga teman-teman yang berada di sini. Dan perlu saya sampaikan juga kepada Anda Said bahwa di tempat saya melaporkan ini ada sebanyak 180 siswa menengah atas yang belajar di sini, memang terdiri ada laki-laki dan juga perempuan. Dan juga perlu saya sampaikan kepada Anda bahwa di sini asrama juga dipisah, baik asrama laki-laki maupun perempuan. Dan ini merupakan program yang dicetuskan oleh Presiden Prabowo Subianto dan juga Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, yang dimana diharapkan selain juga akademisnya ditonjolkan, selanjutnya adalah mental dan juga religi dari siswa-siswa ini juga bisa tumbuh dengan baik. Kembali ke Anda, Said. Baik, Tere, nampaknya lengkap begitu ya fasilitas, dan tadi hari ini hanya penerimaan, besok dilanjutkan dengan proses belajar mengajar. Tere, ini kan Sentra Pangudi Luhur ini memiliki 3 kompleks begitu ya, dan biasanya digunakan untuk layanan rehabilitasi sosial. Nah ini apakah ada informasi kemana pelayanan itu dialihkan atau dijalankan? Atau dijalankan bersamaan mungkin, Tere? Ya, baik Said dan juga saudara, terkait memang rehabilitasi itu kami belum mengetahui secara pasti, tetapi yang pasti untuk Pangudi Luhur ini yang kami tahu adalah hanya ada 2 asrama begitu ya, yaitu asrama laki-laki dan juga perempuan. Dan perlu saya sampaikan kepada Anda bahwa memang kami tadi juga
mendapatkan informasi bahwa di tempat ini di mana nanti anak-anak di sini akan dibimbing secara langsung bagaimana mereka bersekolah maupun dari pendidikan mereka, apapun minat bakat mereka. Dan perlu saya sampaikan kepada Anda juga bahwa tadi kami juga sempat berbincang dengan kepala sekolah bahwa memang untuk jurusan ataupun fokus dari anak-anak ini nanti akan ditentukan pada kelas 2 begitu, dan kami juga menanyakan terkait dengan apapun nanti program-program selanjutnya ini Said dan juga saudara akan bertahap begitu ya secara langsung nanti. Said. Baik Tere, hanya ada 2 asrama ternyata di sana. Terima kasih atas laporan Anda Tere. Namun tahan dulu, kita akan bergeser ke Kelvin Sipahutar. Kelvin, di tempat Anda melaporkan saat ini, apa yang menarik perhatian Anda di hari pertama pelaksanaan sekolah di sana? Apakah ini kan biasanya kalau hari pertama sekolah banyak nih siswa baru yang tantrum begitu ditinggal orang tua. Ini apa ya, apakah ada yang Anda pantau juga di sana, Kelvin? Ya, baik Said, kalau saya sendiri saat ini tepatnya berada di SDN Kenari 07 begitu di kawasan Jakarta Pusat. Dan untuk hari pertama ini Said, ini dilakukan rangkaian kegiatan untuk masa pengenalan lingkungan sekolah begitu kepada siswa-siswa di SDN ini Said. Tadi kalau Anda berbicara ini apakah ada yang tantrum atau ada yang nangis begitu Said, tapi kalau saya memandang tadi sejumlah siswa begitu yang ada di tempat saya melaporkan saat ini begitu antusias untuk mengikuti hari pertama sekolah untuk tahun ajaran 2025-2026 ini Said. Agenda pada hari pertama ini Said adalah MPLS begitu. Ini MPLS sudah digelar sejak pukul 6.30 tadi, dan ini melibatkan untuk siswa kelas 1 sampai siswa kelas 6 Said. Dan ini terbagi menjadi 2 begitu Said kalau untuk kategori MPLS. Pertama untuk siswa atau murid baru begitu atau kelas 1, dan sisanya itu untuk siswa kelas atas atau siswa kelas 2 sampai kelas 6. Dan untuk siswa kelas atas ini tadi Said, ini dilakukan kegiatan MPLS berupa pembagian kelas, pengenalan wali kelas, dan juga pembagian jadwal mata pelajaran untuk tahun ajaran baru ini Said. Dan untuk MPLS bagi siswa atau murid baru ini dilakukan dengan beberapa rangkaian kegiatan seru. Tadi kalau saya lihat ada kegiatan seperti baris per baris begitu, kemudian juga ada kegiatan senam, dan dilanjutkan juga dengan rangkaian kegiatan pengenalan lingkungan sekolah di SDN Kenari 07 ini Said. Dan khusus kelas 1 ini MPLS-nya akan berlangsung dari hari Senin sampai hari Jumat, dan hari Jumat nanti mereka akan resmi dikukuhkan sebagai siswa atau murid baru di sini Said dan juga pemirsa. Untuk rangkaian kegiatan MPLS di sini Said, ini mayoritas sudah selesai tadi pukul 10 pagi, tetapi masih ada beberapa aktivitas siswa di SDN Kenari 07 ini Said. Seperti di tempat saya melaporkan, di tempat saya berdiri saat ini Said, ini ada beberapa siswa yang masih ada di sekolah begitu pasca mengikuti kegiatan MPLS ini. Seru banget nih. Halo adik-adik, selamat pagi. Ini adik-adik dari kelas berapa ini? Kelas 2. Kelas 2. Namanya siapa? Arsya Kan. Namanya Arsya ya. Tadi ngapain aja sih di kelas itu sama gurunya? Belajar. Udah mulai belajar juga ya? Belajar apa aja tuh, Dek? Matematika sama bahasa Indonesia. Matematika sama bahasa Indonesia. Seneng nggak bisa masuk sekolah lagi nih, ketemu sama teman-teman, belajar lagi? Seneng nggak, Dek? Seneng. Kenapa seneng? Sama teman-teman ya? Iya. Oke, sama teman-teman. Besok belajar lagi, Dek? Atau ada kegiatan apa? Belajar lagi? Iya. Malu-malu nih. Oke, makasih banyak ya, Dek. Tos lu dong, boleh? Tos lu tuh teman-teman. Ada adik-adik semua. Ya, itu dia. Tadi Said. Ini ada beberapa siswa begitu dari kelas 2 SDN Kenari 07 yang baru saja menggelar kegiatan MPLS gitu. Tadi mereka juga mengaku sudah mulai melakukan aktivitas belajar mengajar, kecuali untuk siswa kelas 1 begitu atau murid baru ini baru akan dimulai pada Senin depan setelah mereka resmi dikukuhkan sebagai siswa atau murid baru Said. Dan tadi Said seperti pada umumnya ini hari pertama para
orang tua murid atau wali murid ini juga kembali mengantarkan anak-anak ataupun murid ini untuk bersekolah begitu, tetapi memang ada batasan ketika mendampingi para murid ini di sekolah. Mereka hanya dibatasi sampai Selasar, dan kemudian pada hari kedua sampai seterusnya ini mereka dibatasi hanya sampai gerbang sekolah. Tujuannya untuk membuat ataupun mengarahkan anak menjadi mandiri dan juga berkarakter selama menempuh pendidikan di sekolah. Said, kembali ke Anda di studio. Baik, Kelvin, aktivitas belajar mengajar tadi sudah mulai berlangsung begitu ya, namun ada fokus ke MPLS hari ini ya. Terima kasih Kelvin atas laporan Anda, dan tadi sebelumnya ada juga Teresia Silalahi dan juru kamera Eko Miadi melaporkan langsung dari Sekolah Rakyat di Sentra Pangudi Luhur, Bekasi, Jawa Barat. Selamat kembali bertugas teman-teman.